Ini pertama kalinya aku nanam anggur, excited banget rasanya. Tapi apa anggur ini bisa berbuah ya? Soalnya di tempat aku ini termasuk dataran tinggi. Daripada terus penasaran dan menduga-duga, langsung aja kita tanam. Halo teman-teman, halo semua. Hari ini aku mau nanam anggur. Aku excited banget dan gak sabar buat nanam dan lihat pertumbuhannya. Ini aku belinya 3 hari lalu, harganya 200.000 untuk 4 buah bibit. Nah, sengaja aku diamin dulu beberapa hari sebelum ditanam, biar bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan. Untuk jenisnya, ini ada anggur lokal dan impor juga campur. Selain nyiapin bibitnya, aku juga nyiapin bambu. Nah, ini tuh sebagai tempat untuk merambatnya sementara sampai aku nyiapin para-para. Kalau para-paranya belum aku siapin. Ini juga aku udah nyiapin alat untuk membuat lubang tanamnya dan tali juga. Nah, untuk tempat tanamnya aku mau tanam di sini langsung di tanah, nggak pakai pot atau apa. Ini sebelumnya aku nanam labu siam di sini dan sekarang aku mau nanam anggur dan sayur. Ini ada kangkung juga yang udah aku tanam. Aku sengaja nanam sayur-sayuran, jadi nanti sementara anggurnya tumbuh besar, sayurnya kemungkinan udah dipanen. Jadi ya semacam tumpang sari gitu. Oke, langsung aja aku mau buat lubang tanamnya. Untuk kedalamannya itu sekitar 25 cm, kurang lebih segitu, dan diameternya itu sekitar 30 cm. Karena sebelumnya di sini itu ditanami labu siam, jadi ini tanahnya subur banget. Nggak perlu ditambahin yang macem-macem, udah bagus. Oh iya, kalian jangan salpok sama bajuku yang pakai pakaian putih dan celana jeans gini. Soalnya ini aku baru balik dari tempat wisata dan saking antusiasnya belum sempat ganti baju. Nah, ini lubang tanamnya udah jadi. Aku buatnya itu 4 lubang, soalnya bibitnya kan cuma 4 juga. Untuk jarak tanamnya sendiri antara anggur yang satu sama yang lainnya itu jujur aku nggak ukur, aku cuma ngira-ngira mungkin sekitar 2-3 meter. Nggak yang terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga. Oke, karena lubangnya udah jadi sekarang aku mau langsung tanam anggurnya. Nah, ini pertama-tama aku mau tanam anggur ninelnya dulu. Ini ada bakar rantingnya, ini mau aku potong aja biar pertumbuhannya itu fokus ke batang utama. Ini belum waktunya dia punya ranting. Seperti biasa kalau menanam bibit, bibitnya itu kita keluarin dulu dari polybagnya pelan-pelan supaya akarnya tidak rusak. Tanahnya juga tidak pecah. Nah, itu tuh untuk meminimalisir tanaman jadi stres karena pindah tempat. Nah, kalau udah dimasukin gini ke dalam lubang tanamnya, langsung kita timbun pakai tanah. Dan jangan lupa pakein tiang sebagai tempat untuk merambatnya. Ini tuh wajib banget ya, karena tanaman anggur ini adalah tanaman rambat. Jadi dia butuh tempat untuk merambat. Kalau enggak, itu dia bisa rusak. Lanjut, sekarang aku mau tanam anggur Jupiternya. Caranya sama aja kayak yang tadi. Nah, kalau kalian belum tahu, anggur Jupiter ini adalah anggur yang relatif besar. Warna buahnya itu agak ungu kemerahan kalau udah matang. Pada umumnya anggur Jupiter ini tidak memiliki biji, tapi kalaupun ada, bijinya itu kecil banget. Nah, ini anggurnya udah aku tanam. Sekarang tinggal aku pakein dia rambatan. Untuk rambatannya ini tingginya sekitar 2 meter. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk nanam anggurnya. Nah, ini aku nanam anggur ninelnya lagi. Sengaja aku selang-seling, soalnya kan anggur ninelnya ini ada 2. Anggur ninel ini adalah anggur merah yang sering banget kita jumpai di toko-toko buah.
Ukurannya itu sedang dengan bentuknya yang oval. Rasanya manis dengan tekstur yang renyah dan juicy. Oke, sekarang yang terakhir aku mau tanam anggur hitamnya. Aku lupa ini jenisnya apa, yang pasti ini adalah anggur lokal yang sering kita jumpai juga di toko-toko buah. Oh iya teman-teman, anggur ini tuh beda-beda bentuk daunnya. Kalau orang yang udah paham banget tentang anggur, mereka bisa tahu jenis anggurnya itu cuma dengan ngeliat daunnya aja. Dan sebenarnya anggur itu cocoknya ditanam di dataran rendah yang iklimnya itu relatif panas dan kering. Di tempatku sendiri ini termasuk dataran tinggi, ya nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi kan nggak ada pilihannya dataran sedang, jadi termasuk dataran tinggi. Ketinggiannya itu sekitar 400 sampai 500 mdpl dan cuacanya ya cukup dingin, tapi nggak sedingin di Sembalun. Jadi kalau kita mau nanam anggur di sini, itu mungkin memerlukan perawatan yang lebih ekstra dibanding dengan orang yang menanam anggur di dataran rendah. Tanaman anggur ini suka dengan matahari, sinar matahari, minimal kena sinar matahari itu 8 jam sehari, dan kurang begitu bagus kalau kena hujan. Jadi paman tempat beli bibit itu nyaranin ke aku, kalau mau buahnya maksimal, itu kita bisa menggunakan plastik UV di atasnya. Plastik UV itu adalah plastik yang sering digunakan sebagai atap greenhouse yang warnanya putih itu. Plastik UV ini digunakan untuk menghalangi hujan masuk ke mengenai tanaman, tapi tetap bisa ditembus oleh matahari. Soalnya kan hampir semua jenis tanaman, terkhusus yang tanaman hijau ini, sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari untuk berfotosintesis. Oke, sekarang aku udah selesai nanamnya dan sekarang aku mau siram bibit anggurnya. Ini aku pakai air biasa, nggak pakai pupuk sama sekali karena memang belum waktunya. Jadi ini pure cuma pakai air. Ini aku pakein karung sebagai pagarnya di bawahnya supaya nggak dirusak sama ayam. Soalnya di tempat aku itu banyak banget ayam dan suka ngerusak tanaman. Jadi kalau di tempat kalian nggak ada hewan yang rusak, itu nggak perlu pakai beginian. Ini baru banget selesai hujan, makanya tanahnya pada basah. Oke, karena ini udah selesai, kita tunggu beberapa hari untuk melihat perkembangannya. Dan tada, ini dia penampakannya setelah 5 hari tanam. Daunnya tetap hijau dan kelihatan fresh, nggak ada yang layu sama sekali. Jadi untuk sejauh ini kondisinya masih aman. Ini juga ranting-rantingnya, calon rantingnya ada banyak, ini aku potong semua. Nah, ini kondisi anggur Jupiternya juga aman. Coba kita lihat anggur Ninelnya yang satunya. Nah, ini dia, ini tuh kelihatan kayak makin tinggi, makin bertambah tingginya. Dan untuk anggur hitamnya coba kita cek juga. Oke, ini dia kondisinya aman, tapi untuk pertumbuhannya kayaknya belum, masih segitu-gitu aja. Hari ke-12 setelah tanam. Anggurnya tumbuh dengan baik, ini makin tinggi. Tingginya itu bertambah sekitar 5 sampai 10 meter, 10 cm. Bakal rantingnya juga terus bermunculan, jadi ini aku buang semua. Dan coba kita cek tanaman anggur lainnya. Mana dia? Nah, ini untuk anggur Jupiternya. Coba kita lihat kondisinya. Ini juga bertambah tinggi, cuma mungkin sekitar 5 cm aja. Oke teman-teman, karena ini aku nanam bibit anggurnya udah masuk 2 mingguan. Jadi waktunya kita pakein pupuk supaya pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Seperti biasa untuk pupuknya aku pakai pupuk NPK 1616 dari Patani.
Karena ini tuh bisa digunakan di berbagai jenis tanaman, baik untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman. Tapi mungkin nanti aku bakalan searching lagi jenis pupuk lainnya sesuai sama kebutuhan tanaman, agar lebih bervariasi. Dalam satu tanaman aku cuma pakai 1 genggam ukuran sedang, nggak penuh, karena memang belum waktunya untuk dipakein pupuk banyak-banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku hari ini. Nanti kalau anggurnya udah makin tinggi dan berbuah, aku bakalan buat video part 2-nya. Jadi ditungguin ya. Dan terima kasih juga udah nontonin video aku. Jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.